Itu masalah Anda kalau Anda nggak mengerti Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17. Saya mengingatkan kembali, periksa hatimu, lihat hatimu, apakah engkau benar-benar percaya Yesus Kristus, apakah engkau benar-benar sungguh-sungguh menantikan Dia atau tidak. Lihat hatimu. Allah melihat hatimu. Ya. Dan saya sangat bangga dalam Allah. Saya bangga bermegah dalam Allah oleh siapa? Yesus Kristus. Jadi iman saya dalam Yesus Kristus. Dan sampai hari ini tetap saya setia, sungguh-sungguh menantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Sambil saya menantikan kedatangan Yesus Kristus, saya bertekun di bawah matahari ini. Salah satunya saya memberitakan kabar baik. Ya, apa yang bisa saya kerjakan di dalam Tuhan, saya kerjakan. Ya, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang adalah sumber hidup saya, yang menerangi saya oleh rohnya, ya, menuntun saya. Dan hari ini saya mau ajak dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Di sana saya perhatikan, lalu firman-Nya. Firman-Nya artinya adalah perkataan Tuhan Allah. Tuhan Allah yang berkata, berfirman. Kepada siapa? Kepada manusia itu, yaitu Adam. Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Di sini bukan berarti tidak boleh mendengarkan kata istri, boleh. Tetapi di dalam ayat yang ke-17, maksud dari perkataan Tuhan Allah adalah di mana manusia itu, yaitu Adam, yang telah dibentuk dari debu tanah dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Dan manusia itu setelah dibentuk dari debu tanah, diembuskan napas hidup menjadi makhluk yang hidup. Kemudian Tuhan Allah membuat taman di Eden, dan di taman Eden manusia itu diletakkan di situ untuk mengerjakan sesuatu seperti yang Tuhan katakan. Manusia itu memberikan nama kepada segala binatang, hewan, burung. Seperti itulah nama sampai hari ini. Dan manusia itu dibuat tertidur. Kemudian diambil salah satu rusuk, dan setelah itu baru dibangunnyalah seorang perempuan. Dan inilah yang disebut istrinya, dan dibawa kepada manusia itu. Nah, sebelum istrinya, sebelum seorang perempuan dibangun dari tulang rusuk, di mana manusia itu telah menerima perintah dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16-17. Itu sebelum ada perempuan. Jadi mandataris dari Allah kepada manusia itu mengenai perintah. Dan yang terjadi ketika ada di Taman Eden dan manusia itu juga tidur, kemudian diambil salah satu rusuk, dibangunnya seorang perempuan. Di situ mereka terjadi yang namanya perubahan, gagal. Apa itu? Melanggar perintah Tuhan. Yang melanggar perintah Tuhan adalah manusia itu. Ketika perempuan itu memakannya, belum terjadi apa-apa, karena mandataris itu diberikan kepada manusia itu. Dan setelah manusia itu menerima buah dari istrinya, itu berarti bahwa manusia itu mengkonfirmasi bahwa apa yang diperbuat oleh perempuan itu atau istrinya itu dibenarkan oleh manusia itu. Itu sebabnya ketika dia memakannya terjadi perubahan. Dan inilah yang dikatakan, yang dimaksudkan oleh Tuhan Allah. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Karena mandataris yang diberikan oleh Tuhan Allah adalah ada pada manusia itu. Tetapi manusia itu lebih memilih menyetujui apa yang menentang firman Allah.
bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan, sehingga yang terjadi manusia itu jatuh ke dalam dosa. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi jangan disalahpahami bahwa nggak boleh mendengarkan kata istri, bukan. Karena apa? Istri itu adalah penolong yang sepadan, seperti yang dituliskan oleh firman Allah di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Di sana dikatakan apa? Penolong yang sepadan. Artinya penolong yang sepadan dalam teks aslinya yaitu ezer kenegdo. Artinya penolong yang berlawanan, atau bisa juga dikatakan sebagai oposisi. Nah, posisi atau sebagai oposisi berlawanan ini bukan berarti menentang firman Tuhan, tidak. Tetapi jikalau dalam perjalanan kehidupan ada yang melanggar, merujuk kepada pelanggaran, maka yang satunya mengingatkan. Ini yang dimaksudkan. Jadi penolong yang sepadan itu adalah penolong yang mengingatkan untuk tidak melanggar firman Allah, tetap di dalam koridor sebagaimana Allah memandatariskan hukumnya, perintahnya kepada manusia. Tetapi di sini ketika perempuan itu memberikan buah itu, manusia itu menyetujui dan memakannya. Padahal manusia itu melihat bahwa istrinya memakan buah itu. Tetapi manusia itu tidak menegur, tidak meluruskan, ya, tidak, malahan justru mengiyakan dengan memakannya. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, yang terjadi adalah Tuhan mengutuk tanah. Bukan Tuhan mengutuk manusia, itu tidak. Tetapi yang dikutuk adalah mediasi, di mana manusia itu dibentuk, yaitu debu tanah. Jadi tanah itu dikutuk oleh Tuhan. Oleh karena dikutuk oleh Tuhan, tanah itu artinya dikutuk tidak lagi memberikan hasil yang sepenuhnya kepada manusia itu. Ya, mediasi tanah ini, mediasi manusia itu tanah itu telah dikutuk. Dan kalau sudah dikutuk, itu berarti tidak lagi 100% seperti sedia kala. Makanya terjadi perubahan baik kepada hewan, binatang, burung, tumbuh-tumbuhan, itu semua dari tanah. Dan akhirnya terjadi perubahan, bumi terjadi perubahan. Karena apa? Karena ulah manusia ini. Susah payahnya sekarang dari tanah itu karena apa? Karena pelanggaran tadi. Makanya di dalam susahnya hidup kita di bawah matahari ini, kalau kita berjuang terus, tetap berjuang, jangan pernah melupakan Tuhan Allah. Jangan pernah melupakan firman-Nya. Tetap berdiri atas firman-Nya. Kita mau berusaha, kita mau apapun yang kita kerjakan, jangan sampai keluar dari firman-Nya. Karena keluar dari firman-Nya tidak akan menghasilkan apa-apa, justru mendatangkan kutuk atas hidup kita. Puji Tuhan, ini yang engkau dapatkan dalam engkau belajar firman Allah, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17. Ya, jadi perkataan Tuhan Allah kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu, artinya seperti yang saya sudah jelaskan. Makanya kehidupan suami istri bagi yang sudah berumah tangga, silahkan untuk sama-sama berjalan, saling mengingatkan di dalam Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Jadikan firman-Nya sebagai dasar pondasi suami istri atau setiap kita. Ketika istri sudah mulai melenceng keluar dari firman, suami mengingatkan. Begitu juga dengan sebaliknya, istri mengingatkan. Jangan dua-duanya menjauh dari Tuhan. Jadikan firman Allah, Alkitabmu, sebagai dasar, pondasi, patokan untuk engkau mengerjakan baik hubungan sebagai suami istri, baik hubungan sebagai istri dan anak, ibu dan anak, bapak dan anak, bahkan juga dalam mengerjakan apapun, firman Tuhan menjadi pondasi hidup kita. Tuhan memberkati.